Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Zaidah Nurul Paujia, NPM 1821511125. Di sini saya akan memaparkan mengenai proposal kualitatif yang berjudul Analisis Kemampuan Koneksi Matematis ditinjau dari self-konsep peserta didik. Yang pertama, ada mengenai latar belakang masalah, yaitu kemampuan koneksi matematis merupakan bagian penting yang harus dikuasai oleh peserta didik di setiap jenjang pendidikan. Hal tersebut dapat membantu peserta didik dalam menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan matematika, sehingga pembelajarannya bisa menjadi lebih optimal. Kemampuan koneksi matematis peserta didik dipengaruhi beberapa faktor, di antaranya menyelesaikan aspek psikologis yang menunjang keberhasilan peserta didik dalam menyelesaikan tugas dengan baik. Keyakinan peserta didik terhadap kemampuan dirinya dalam belajar matematika. Keyakinan diri ini erat kaitannya dengan self-konsep siswa. Self-konsep siswa dalam pembelajaran matematik disebut self-konsep matematis. Self-konsep matematis merupakan peristiwa persepsi peserta didik terhadap kompetensi matematis yang mereka miliki dan kepercayaan terhadap kemampuan diri mereka yang berkaitan dengan keberhasilan pembelajaran di bidang matematika. Selanjutnya mengenai rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kemampuan koneksi matematis peserta didik yang mempunyai self-konsep kurang. Yang kedua, bagaimana kemampuan koneksi matematis peserta didik mempunyai self-konsep yang baik. Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh self-konsep terhadap kemampuan koneksi matematis peserta didik? Lalu ada definisi operasional. Yang pertama ada definisi operasional mengenai kemampuan koneksi matematis. Kemampuan koneksi matematis merupakan suatu kemampuan yang mengaitkan konsep-konsep dalam matematika, serta mengaitkan konsep matematika dengan bidang lain, baik itu dengan bidang studi lain ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Indikator kemampuan koneksi matematis yang digunakan ialah mencari representasi ekuivalen konsep atau prosedur yang sama, memahami hubungan antar topik matematika, dan menggunakan matematika dalam bidang studi lain atau dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua, definisi operasional mengenai self-konsep peserta didik. Konsep diri atau self-konsep seseorang merupakan cara seseorang menilai dirinya sendiri, mulai dari pola berpikirnya, kemampuannya, kelemahannya, kelebihannya, serta apa yang ingin dia capai di masa yang akan datang. Self-concept merupakan sikap kepercayaan dirinya dan keyakinan mengenai kelemahan dan kelebihan yang ada pada dirinya, serta karakteristik fisiknya yang terbentuk melalui persepsi dan interpretasi terhadap diri sendiri dan lingkungannya. Konsep diri akan terbentuk melalui proses pengalaman. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, untuk mendeskripsikan kemampuan koneksi matematis peserta didik yang mempunyai self-konsep kurang. Yang kedua, untuk mendeskripsikan kemampuan koneksi matematis peserta didik yang mempunyai self-konsep baik. Yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh self-konsep peserta didik terhadap kemampuan koneksi matematisnya. Manfaat penelitian yang pertama secara teoritis, berdasarkan rumusan masalah serta tujuan penelitian, manfaat penelitian secara teoritis diharapkan dapat mengembangkan dan memberi manfaat ilmu pengetahuan di bidang pendidikan dalam pembelajaran matematika dan dapat mengembangkan kemampuan koneksi matematis peserta didik dalam menyelesaikan permasalahan matematika. Yang kedua, secara praktis. Penulis berharap hasil penelitian ini bermanfaat bagi berbagai pihak yang memerlukan untuk memperbaiki kinerja terutama bagi pembaca dan peneliti. Yang pertama bagi sekolah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan dan menjadi bahan kajian sebagai salah satu alternatif dalam kemajuan semua mata pelajaran pada umumnya dan khususnya dalam pembelajaran matematika. Yang kedua bagi pendidik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk menganalisis kemampuan koneksi matematis peserta didik ditinjau dari self-konsepnya. Yang ketiga, bagi peserta didik. Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat mengembangkan serta meningkatkan
meningkatkan kemampuan koneksi matematis. Selain itu, setiap peserta didik diharapkan dapat meningkatkan self-concept yang ada pada dirinya. Yang terakhir, bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang kemampuan koneksi matematis peserta didik yang mempunyai self-concept belajar kurang dan baik bagi peneliti itu sendiri. Selanjutnya, mengenai landasan teori. Yang pertama, ada kajian teori, yaitu mengenai kemampuan koneksi matematis. Koneksi berasal dari kata connection yang memiliki arti hubungan atau kaitan, dalam hal ini yaitu koneksi matematis, yang merupakan sebuah kemampuan dalam menghubungkan atau mengaitkan matematika. Kemampuan matematis merupakan kemampuan untuk menghadapi berbagai permasalahan dalam matematika. Lalu, yang kedua, mengenai self-concept. Selain kemampuan kognitif, agar tujuan pembelajaran matematika dapat tercapai dengan baik, maka dibutuhkan juga kemampuan afektif. Salah satunya yaitu self-concept. Dalam Depdiknas tahun 2006, butir kelima disebutkan bahwa tujuan pembelajaran matematika diharapkan peserta didik memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam mempelajari masalah, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa pembelajaran matematika menekankan pula dalam hal disposisi matematis, salah satunya self-concept siswa. Self-concept merupakan bagian penting dalam perkembangan kepribadian. Seperti dikemukakan oleh Rogers bahwa konsep kepribadian yang paling utama adalah diri. Self-concept merupakan cara pandang seseorang terhadap dirinya, melihat kekurangan dan kelebihan yang dimiliki, termasuk merencanakan visi misi dalam hidupnya. Lalu yang ketiga yaitu mengenai hasil penelitian yang relevan. Nah, penelitian oleh Eko Wahyu pada tahun 2018 dalam penelitian berjudul Analisis Kemampuan Koneksi Matematis berdasarkan NCTM, yaitu National Council of Teachers of Mathematics. Yang kedua, penelitian oleh Yulia Rahmawati Z, Nanang Priyatna, dan Nurjana pada tahun 2008. Dalam penelitiannya yang berjudul meningkatkan kemampuan koneksi matematis dan self-concept siswa, jelaskan bahwa adanya pencapaian dan peningkatan kemampuan koneksi matematis siswa yang memperoleh pembelajaran pendidikan saintifik melalui baik koneksi matematisnya yang peroleh pendidikan konvensional. Yang ketiga yaitu kerangka teoritis. Kemampuan koneksi matematis merupakan suatu kemampuan yang perlu serta penting dikuasai oleh peserta didik. Karena dengan hal tersebut dapat membantu peserta didik dalam menyelesaikan sebuah permasalahan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang keempat ada fokus penelitian. Nah, penelitian kualitatif menetapkan fokus untuk memperkuat penelitian. Penentu fokus dalam penelitian ini lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang diperoleh. Lalu ada prosedur penelitian. Yang pertama, metode penelitiannya. Suatu penelitian akan berhasil apabila menggunakan metode penelitian yang tepat. Menurut Sugiono, metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif. Menurut Bogan dan Taylor dalam Moleong tahun 2017, mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dalam hal ini, penelitian mendeskripsikan kemampuan koneksi matematis peserta didik ditinjau dari self-concept peserta didiknya. Yang kedua, mengenai sumber data penelitian. Penelitian ini menggunakan sumber data yang diperoleh dari situasi sosial, yaitu tempat, pelaku, dan aktivitas. Tempatnya yaitu dilaksanakan di SMP Negeri 2 Tasikmalaya. Lalu pelakunya yaitu kelas 9C di SMP Negeri Tasikmalaya. Dan aktivitasnya yaitu berpacu pada kegiatan 40 peserta didik dengan mengerjakan 4 soal dengan indikator kemampuan koneksi matematis melalui materi bangun ruang sisi lengkung. Lalu yang ketiga mengenai teknik pengumpulan data, yaitu penyebaran angket kemandirian belajar dan tes kemampuan koneksi matematis melalui 4 soal pada materi bangun ruang sisi lengkung. Lalu selanjutnya mengenai teknis analisis data, yaitu melalui reduksi data, yaitu pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan secara objektif sesuai dengan hasil jawaban angket self-concept
dan tes kemampuan koneksi matematisnya. Lalu untuk penyajian datanya menggunakan penyajian data yang menarik kesimpulan. Yang terakhir mengenai waktu penelitian. Waktu penelitian dilaksanakan selama 2 minggu dimulai pada tanggal 15 April sampai dengan tanggal 2 Mei, yaitu pengajuan judul pada minggu pertama dan penyusunan proposal pada minggu kedua. Tempatnya dilaksanakan penelitian ini di SMP Negeri 2 Tasikmalaya yang berada di Jalan Alun-Alun Kabupaten nomor 1, Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, dilakukan di kelas 9C.